Ini kisah novel Harvey York. Channel Arya Satya akan mengulang kisah ini dari awal. Semoga semua terhibur. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 11-20. Apakah kamu memintaku pergi? Harvey tertawa. Bagaimana mungkin seorang karyawan meminta bos untuk pergi? Apakah kamu tidak mengerti kata-kataku? Saya meminta Anda untuk pergi. Tidak peduli siapa yang merekrutmu, aku tidak peduli apapun latar belakangmu, singkatnya. Keluar sekarang juga. Wendy menggertakkan giginya. Dia mengeluarkan setumpuk uang dari tasnya setelah berbicara dan melemparkannya ke tanah. Dia berkata dengan sengit, "Kau tidak akan pergi, kan? Bukankah kamu hanya ingin uang? Ambil uangnya dan keluar." Pada saat ini, klakson yang memekakan telinga terdengar. Para karyawan dengan cepat bubar, karena sebuah Bentley langsung berhenti di tempat parkir presiden. Kemudian, seorang wanita berusia awal 20-an, mengenakan kemeja putih, celana kulit halus, dan kuncir kuda, dengan cepat berjalan sambil memegang kantong. Penampilannya hampir sama dengan Wendy, tetapi temperamennya tidak sebanding dengan Wendy. Dia bahkan tidak melihat orang lain, dan dengan cepat berjalan ke Harvey. Dia membungkuk 90 derajat dan berkata, "Maaf, Tuan Yap, ada lalu lintas, sehingga keterlambatan saya." Harvey melirik kecantikan ini, dan ingat bahwa dia adalah Yon Zephyr. Dia pernah berada di bawahnya ketika dia masih di Yorks. Dia tidak pernah mengira dia telah menjadi sekretaris presiden York Enterprise. Sudah lama, Harvey mengangguk. "Nona Zephyr, saya pikir Anda bingung." Wendy melangkah maju pada saat ini. Wajah cantiknya penuh amarah. "Semua orang tahu siapa presidennya. Anda tidak bisa begitu saja menemukan pembersih dan memanggilnya begitu." "Pembersih?" Yan memandang Harvey dengan hati-hati. Dia melihat wajahnya yang tanpa ekspresi. Dia kemudian berbalik untuk melihat Wendy dengan dingin. "Nona Sorrel, buka matamu dan dengarkan baik-baik. Mulai hari ini adalah presiden baru kita, Tuan Yap." "Apa?" Semua orang terkejut, terutama kepala keamanan. Dia merasa bahwa kakinya telah melunak. Dia menendang mobil presiden ini. "Bagaimana itu mungkin? Mustahil!" Wendy menggigit bibir tipisnya. "Orang ini bernama Harvey." "Ya, tapi dia adalah teman sekelasku di kampus. Aku tahu apa yang dia lakukan. Bagaimana dia bisa menjadi presiden kita?" Wendy merasa sangat bingung. Bagaimana bisa seorang presiden menjadi menantu yang tinggal di rumah? Bagaimana bisa seorang presiden datang untuk bekerja dengan pakaian ini? Selanjutnya, dia tertangkap basah menjadi penipu di Platinum Hotel kemarin. Seseorang seperti Harvey, bahkan jika dia mengenakan jubah naga, tidak akan terlihat seperti seorang pangeran. Anda, sebagai manajer tidak punya hak untuk memutuskan apakah dia presiden atau bukan, kata Yon enteng. Yon mengucapkan kata itu manajer dengan cukup keras. Baru-baru ini, ada desas-desus bahwa Wendy akan dipromosikan menjadi manajer umum. Banyak orang menyanjung di sekelilingnya, tapi sekarang, berdengung. Pada saat ini, Wendy tidak bisa memikirkan apapun. Wajah cantiknya pucat. Dia merasa bahkan tumitnya melemah. Dia tidak berani menatap Harvey sama sekali. Dia adalah individu yang berkinerja tinggi dan memiliki banyak koneksi di York Enterprise. Dia bahkan akan dipromosikan menjadi manajer umum. Namun, dia ingin memecat presiden hari ini. Dia bahkan melemparkan setumpuk uang ke tanah untuknya. Tuan Yap, aku tidak bermaksud begitu." Setelah waktu yang lama, Wendy berjalan ke Harvey dan berkata dengan gemetar, "Ambil uangnya. Mungkin ini akan menjadi biaya hidup Anda di masa depan," kata Harvey dingin. Wendy gemetar, dia tidak berani menjawab. Harvey mengabaikannya dan menatap kepala keamanan. Sementara itu, kepala keamanan tercengang dan wajahnya kusam. "Anda dipecat," Harvey berbicara dengan tenang, berbalik, dan berjalan ke perusahaan. Sekelompok orang mengikutinya. Banyak karyawan yang membicarakannya. York Enterprise adalah perusahaan besar, dengan hampir 5.000 karyawan. Hanya sedikit orang yang tahu tentang pergantian presiden yang tiba-tiba.
Setelah membuat keributan seperti itu, sekarang seluruh perusahaan tahu tentang itu. Banyak karyawan yang membungkuk padanya untuk menyapa di sepanjang jalan. Namun, tidak ada yang berani menatap Harvey dengan seksama. Don juga membungkuk di tengah keramaian. Dia mengangkat kepalanya dan melirik punggung Harvey. Dia membeku sebentar, merasa sedikit akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat punggung siapa ini. Kantor presiden berada di lantai atas gedung perkantoran dan menempati seluruh lantai. Itu telah dipugar dalam semalam sesuai dengan kebiasaan Harvey di masa lalu. Harvey duduk di kursi presiden dengan santai, dengan ekspresi aneh. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Yonatan pandai dalam hal itu. Bahkan penataannya dilakukan dengan rapi, membuatnya merasa nyaman membayar 10 miliar untuk itu. Wendy juga berdiri di kantor dengan ekspresi khawatir selain Harvey dan Yon. Yon mengabaikannya dan mengeluarkan beberapa dokumen. Dia meletakkannya di depan Harvey dan berkata, "Tuan Yok, dokumennya ada di sini. Perusahaan akan menjadi milikmu mulai hari ini, dan seterusnya." Harvey memeriksa dokumen dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada celah dalam kontrak dan menandatanganinya. Yan mengeluarkan folder lain dan berkata, "Tuan Yok, ini adalah beberapa proyek besar untuk tahun lalu, serta investasi yang baru saja direncanakan baru-baru ini. Selain itu, ini adalah kandidat yang akan segera dipromosikan. Silakan lihat melalui itu." "Saya tidak perlu melihat-lihat, batalkan saja semua investasi yang direncanakan sebelumnya, dan beritahu mitra bahwa presiden telah berubah," kata Harvey ringan. Satu kalimatnya telah memutuskan hidup dan mati keluarga yang tak terhitung jumlahnya di Niumi. Dan juga, umumkan kepada publik bahwa perusahaan akan menambah 5 miliar dolar untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek terbaik di Niumi. Untuk promosi, dorong saja itu dulu. Tunggu sampai aku mengenal semua orang. Ya, Yon tidak berani berbicara omong kosong, dan dengan cepat berjalan keluar dari kantor. Ledakan. Itu merupakan pukulan bagi Wendy yang berdiri di sudut. Dia tahu bahwa promosinya telah hancur hanya karena dia mengucapkan kalimat sederhana. Selain itu, beberapa investasi yang dia setujui sebelumnya ditolak sekaligus. Singkatnya, usahanya dalam beberapa tahun terakhir telah sia-sia. Dia bahkan mungkin kehilangan pekerjaannya. Wendy merasa tertekan ketika memikirkan pinjaman mobil dan hipoteknya yang puluhan ribu dolar sebulan. Dia tidak tahu dari mana keberanian itu berasal. Suaranya selembut nyamuk. "Pak Yok, aku tidak bermaksud begitu. Bisakah kamu tidak memecatku sejak kita sekelas sebelumnya? Aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Apakah kamu bersedia melakukan sesuatu?" Harvey merasa geli. Dia memandang Wendy dan berkata, "Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan padamu?" Bab 12. Wendy tersipu saat Harvey menatap lurus ke arahnya. Dia malu. Dia masih sangat arogan di depan Harvey tadi malam dan bahkan membencinya duduk di sebelahnya. Namun, dialah yang berdiri di sini hari ini menunggu pesanannya. Harvey menatapnya sebentar. Meskipun teman sekelas lamanya ini tampak agak dingin, sifatnya tidak seburuk itu. Dia berkata dengan tenang, "Begitu, dia memikirkan hal ini. Aku tidak akan memecatmu karena masalah ini. Adapun promosi Anda, tunjukkan seberapa mampu Anda, lalu kita akan membicarakannya." Dia mengabaikannya setelah mengatakan ini. Dia baru saja mengambil alih perusahaan dan masih belum mengetahui bagaimana perusahaan itu beroperasi. Bagaimana dia bisa membuang waktu berbicara omong kosong dengan Wendy? Meskipun Wendy cantik, Harvey telah melihat lebih banyak wanita cantik, setidaknya istrinya Mandy bahkan lebih cantik darinya. Presiden Yok Enterprise telah berubah. Semua investasi saat ini dihentikan. Namun, mereka telah menambahkan 5 miliar dolar untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek berkualitas tinggi. Berita itu seperti guntur di tanah, menyebar ke seluruh Niumi dalam waktu singkat. Semua orang tahu bahwa ini adalah perombakan besar-besaran pasukan keluarga besar di Niumi. Jika ada keluarga yang bisa membuat Yok Enterprise berinvestasi dalam proyek mereka,
itu akan berkembang pesat dan akhirnya menjadi salah satu keluarga teratas di New May. Keluarga Zimmer tentu tidak akan tinggal diam. Senior Zimmer segera mengadakan makan malam keluarga dan meminta seluruh anggota keluarga untuk hadir. Mandy segera menelepon Harvey. Dia kemudian memintanya untuk pulang dan bersiap untuk menghadiri makan malam bersama. Harvey bergegas pulang. Sementara itu, Mandy sudah duduk di Porsche merahnya, menatap telepon dengan tidak sabar. Sayang, aku terlambat. Harvey berlari sepanjang jalan dan datang ke Mandy. Mandy mengenakan gaun halter malam ini dengan bros mawar unik di bagian dada. Jantung Praha, mata Harvey sedikit berbinar. Dia tahu dari mana benda ini berasal. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat menyukai hal yang dia berikan padanya, sehingga dia tidak sabar untuk menggunakannya sekarang. Namun, Mandy menatap Harvey dengan sedih. Dia berkata dengan dingin, "Jika kamu terus menatapku seperti ini, aku akan mencongkel matamu." Oke. Harvey terkejut. Dia tidak pernah berharap bahwa Mandy akan menemukannya. Karena itu, dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah lain. Juga, malam ini adalah makan malam keluarga. Hanya berperilaku sendiri. Jangan membuatku malu. Baiklah, aku tahu. Harvey masuk ke dalam mobil. Dia kemudian mendengar teriakan dari belakang sebelum dia bisa mengenakan sabuk pengamannya. Harvey, apakah kamu mengenakan pakaian robek untuk makan malam keluarga? Mengapa Anda mencium bau panci panas? Jangan bilang bahwa kamu mendapatkan pakaian ini dari tempat pembuangan sampah. Ibu mertuanya wajah Lillian menjadi semakin dingin. Semakin dia melihat menantu yang tinggal ini, semakin dia tidak menyukainya. Lillian mengenakan gaun malam pendek, memamerkan kakinya yang ramping. Dia dewasa dan seksi, anggun dan sopan, murah hati dan menarik. Gaya Harvey sangat mengerikan dibandingkan dengannya. Meskipun demikian, Harvey tidak ingin berdebat dengannya. Dia hanya tersenyum dan diam. Lillian gemetar karena marah dan berkata, "Apakah kamu bodoh atau tuli? Kamu seperti sampah. Bagaimana putriku menikahimu? Ini adalah kemalangan bagi keluarga Zimmer." "Ibu, jangan marah. Anda akan merusak riasan Anda." Mandy yang mengemudi menghela nafas dan berkata, dia tidak berkomentar tentang penampilan Harvey. "Bisakah aku tidak marah? Aku iri melihat menantu orang lain. Kenapa menantuku seperti ini?" Lillian menunjuk Harvey. "Aku beritahu padamu, jangan berpikir bahwa tidak apa-apa jika Anda tidak berbicara. Anda akan pergi mendapatkan akta cerai Anda dengan dia besok pagi. Ini adalah kompensasi Anda, mengerti?" Lillian mengambil segenggam uang $100 dari tas tangannya dan melemparkannya ke wajah Harvey. Harvey duduk di sana, tidak bergerak seolah-olah dia tidak menyadarinya. Meskipun Mandy merasa kasihan padanya, dia tetap marah ketika melihat perilaku Harvey yang acuh tak acuh. Kalau saja dia bisa sedikit lebih pintar, dia tidak akan malu seperti ini. Mandy menahan keinginannya untuk mengusir Harvey dari mobil. Di gerbang Zimmer Villa, puluhan mobil telah diparkir di sana. Semuanya adalah mobil mewah yang terkenal. Aula sudah penuh dengan orang ketika mereka tiba. Adik perempuan Mandy, Cynthia, juga telah tiba. Namun, dia mengenakan seragam sekolah hari ini. Seharusnya sudah terlambat baginya untuk berganti pakaian sepulang sekolah. Namun demikian, seragam sekolah memunculkan atmosfer mudanya yang unik. Saudara perempuan dari keluarga Zimmer adalah yang paling cantik. Cynthia juga akan sangat cantik setelah dia dewasa. Mereka duduk dan anggota keluarga lainnya datang untuk menyapa. Pada kesempatan ini, Harvey seperti pria yang tidak terlihat. Tidak ada yang repot-repot menatapnya. Dia tidak peduli. Statusnya di keluarga Zimmer memang seperti itu. Dia ada di sini malam ini untuk ikut bersenang-senang. Jadi, lebih baik makan lebih dari apapun. Namun, seseorang masih ingin memberinya waktu yang sulit. Cynthia duduk di sebelahnya dan berkata dengan dingin, "Pecundang, tahukah kamu, mulai besok, kamu harus keluar dari keluarga Zimmer."
Bab 13. Harvey tertegun sejenak dan lupa untuk membiarkan steak di mulutnya. Kenapa dia tidak tahu kapan ini akan terjadi? Cynthia bahkan lebih jijik ketika dia melihat Harvey melahap. Dia berkata dengan dingin, "Aku tidak takut untuk memberitahumu. Brother Don telah secara resmi melamar keluarga Zema. Dia akan mengirimkan mas kawin malam ini. Jika Anda cukup pintar, jangan lakukan apapun. Jika kamu tidak..." Cynthia mencibir ketika dia mengatakan ini. Meskipun keluarga Zema menjalankan bisnis yang sah, mereka masih memiliki beberapa pengawal dalam keluarga. Jika pecundang ini ingin menimbulkan masalah, mereka pasti akan menjatuhkannya. Ya, semuanya, diamlah. Senior memiliki sesuatu untuk diumumkan. Di posisi teratas, Senior Zema mengulurkan tangannya dan mengetuk meja. Dia mengantisipasi dan berkata, "Kalian semua seharusnya sudah mendengar tentang berita itu. Kan, tidak yakin mengapa? Tetapi Presiden York Enterprise tiba-tiba berubah. Presiden baru telah menghentikan semua investasi yang telah dinegosiasikan sebelumnya. Tambahan $5 miliar akan didanai untuk diinvestasikan." Saya tidak tahu seberapa misterius presiden baru itu, tetapi penampilannya adalah kesempatan besar bagi keluarga Zema. Banyak keluarga dan bisnis di Newmey telah terpengaruh. Bisa dikatakan, akan ada perombakan besar-besaran di Newmey. Keluarga Zimmer telah dianggap sebagai keluarga kaya di Newmey selama bertahun-tahun. Tapi mari kita bertanya pada diri sendiri dengan jujur, kita hanyalah keluarga kelas 2. Jika kita ingin memiliki pengaruh yang lebih besar di Newmey dan ingin keluarga Zimmer tumbuh lebih jauh, apa yang kita miliki sekarang tidak cukup. Selama kita bisa bekerja sama dengan York Enterprise, selama kita bisa melanjutkan presiden baru, selama kita bisa mendapatkan bagian dari $5 miliar, kemudian kita akan dapat melakukan apapun yang kita inginkan di Newmey. Anggota keluarga Zema saling memandang dalam diam setelah Senior Zema selesai berbicara. Bekerja sama dengan York Enterprise, melanjutkan dengan presiden baru? Semua orang tahu bahwa ini adalah kesempatan, apalagi keluarga Zema. Siapa di Newmey yang tidak mau bekerja sama dengan York Enterprise? Siapa yang tidak ingin mengenal presiden baru? Namun, York Enterprise didukung oleh Yorks di Southlight. Mereka pasti akan memandang rendah keluarga kelas 2 seperti keluarga Zema. Keluarga Zema ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berkembang. Namun, mereka sepertinya melamun karena kemungkinannya terlalu rendah. Wajah Senior Zema menjadi gelap. Melihat tidak ada yang menjawab, dia berkata dengan tidak senang, "Mengapa? Anda semua sangat aktif ketika Anda mengambil bonus. Sekarang ketika saatnya untuk menjalankan tugas, kalian semua mundur seperti pengecut." Sekelompok pecundang. Putra tertua dari keluarga Zema, Paman Mandy Shane Zema mengetuk meja dan berkata, "Ayah, apa yang kamu katakan itu bagus, tapi masalahnya adalah kami tidak pernah berhasil mendapatkan investasi York Enterprise selama bertahun-tahun, apalagi sekarang sudah berganti presiden baru. Bagaimana bisa begitu mudah?" Senior Zema menatapnya dan berkata dengan dingin, "Jika semuanya begitu mudah, saya hanya bisa menyelesaikannya dengan satu panggilan. Apakah saya perlu berdiskusi dengan Anda semua?" Mata Zeke tiba-tiba menjadi cerah. Dia berdiri dan berkata, "Kekek, Don pasti tahu siapa presiden baru karena dia bekerja di sana. Dia seharusnya bisa membantu kita mendapatkan investasi ini. Bukankah dia baru saja melamar Mandy? Kami akan menjadi keluarga selama Mandy menikahinya. Meskipun kami mungkin tidak sepenuhnya mendapatkan $5 miliar, kami masih dapat menargetkan beberapa ratus juta. Jika kita mendapatkannya, bukankah kita akan berkembang dengan baik?" Don Zender. Senior Zema sedikit fokus dan sangat puas dengan Don. Dia kemudian menatap Mandy dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, "Mandy, Don selalu mencintaimu. Selain itu, kami keluarga Zema membutuhkan bantuan Anda. Nikahi dia." Mandy kaget dan tidak tahu harus berkata apa. Jadi, apakah dia memaksanya untuk bercerai? Tetapi anggota keluarga Zimmer lainnya sudah berbicara sebelum Mandy bisa mengatakan apapun.
Mandy, kita butuh investasi ini. Ya, tanpa investasi, kita mungkin akan bangkrut. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkan suamimu yang tidak berguna. Kamu harus merebutnya. Ini dapat membawa investasi bagi keluarga Zimmer. Anda juga akan memiliki suami yang kaya dan tampan. Mandy terdiam. Pada saat ini, anggota keluarga Zimmer berdiri satu persatu, mencoba membujuk Mandy. Menurut mereka, ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan investasi. Mereka mendengar bahwa Don cukup menonjol di York Enterprise. Jika dia bersedia membantu keluarga Zimmer, itu akan sangat bagus. Lillian kemudian berdiri dan berkata, "Ayah, sungguh suatu kebetulan. Don menelpon saya kemarin dan mengatakan bahwa dia ingin datang untuk membuat pengumuman. Aku telah mengundangnya untuk makan malam hari ini." "Betulkah?" Senior Zimmer berdiri dengan penuh semangat. "Bawa dia ke sini." Lillian senang melihat ekspresi senior Zimmer. Sepertinya dia tidak melakukan kesalahan. Putrinya akhirnya bisa menyingkirkan suami yang tidak berguna itu. Dia juga bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan. Terima kasih Tuhan. Tiba-tiba, lampu di aula meredup. Lampu di dekat pintu menyala, dan kemudian sesosok tampan masuk. Bab 14. Semua orang melihat ke sana. Mereka kemudian melihat Don mengenakan setelan halus dengan rambut disisir rapi ke belakang. Dia tampak tampan dan pintar. Dia memegang kotak hadiah di tangannya dan berjalan masuk sambil tersenyum. "Mari kita sambut Tuan Zender dengan tepuk tangan hangat," seorang pemuda berteriak. Semua jenis sorak-sorai terdengar tiba-tiba. Jelas bahwa seorang pemuda berbakat seperti Don lebih dikenal dan disambut oleh keluarga Zimmer dibandingkan dengan Harvey. Yang terpenting, dia bisa membantu keluarga Zimmer. Pada saat ini, seluruh keluarga Zimmer memandang Don seolah-olah dia adalah dewa kekayaan. Don tersenyum dan melambai pada orang-orang di sekitarnya. Dia tampak seperti bintang yang berjalan di karpet merah dan juga terlihat seperti seorang penerbang. "Zimmer Senior, saya minta maaf mengganggu Anda. Aku datang dia kembali tanpa diundang. Bagaimanapun, saya adalah orang yang lurus. Jadi, saya akan berbicara jika saya memiliki sesuatu untuk dikatakan." Don tersenyum penuh ambisi. Dia berkata dengan keras, "Aku jatuh cinta pada Mandy pada pandangan pertama, tapi sayangnya, dia menikah dengan seorang pecundang. Saya telah menganggap pernikahan ini sebagai lelucon selama 3 tahun. Tapi berapa banyak rasa sakit yang diderita Mandy? Saya suka Mandy. Aku tidak ingin melihatnya menanggung rasa sakit seperti itu. Oleh karena itu, saya di sini hari ini hanya untuk mengatakan ini di depan seluruh keluarga Zimmer." Don menarik napas dalam-dalam. "Saya ingin menikah dengan Mandy. Aku ingin membuatnya bahagia." Dia mengguncang seluruh ruangan. Don Zender terlalu lugas. Dia tidak memberikan wajah apapun kepada Harvey. Harvey juga ada di sini sekarang. Namun, pikirkan baik-baik, Harvey, menantu yang masih hidup, hanyalah pecundang. Mengapa Don harus menyelamatkan muka untuknya? Dia tidak takut menyinggung perasaannya. Harvey akan sangat marah sekarang. Dia memiliki nasib buruk seperti itu. "Saya telah memikirkan Mandy selama beberapa tahun terakhir." Don melanjutkan, "Aku bisa mengorbankan segalanya untuknya. Saya telah membawa hasil dari kerja keras saya selama bertahun-tahun hari ini." Don perlahan membuka kotak hadiah sambil berbicara. Ada cek tergeletak di dalamnya dan nomor yang tertulis di sana mengejutkan. "Ini adalah cek tunai senilai $10 juta. Selama Mandy mau menikah denganku, maka ini akan menjadi hadiah pertunanganku." Don berkata dengan lantang, "Bahkan harta saya yang bernilai puluhan juta dolar dapat ditaruh atas nama Mandy." "Apa?" Semua orang tersentak dan wajah mereka menjadi pucat. Orang-orang dari keluarga Zimmer mengambil cek dan menyerahkannya kepada senior Zimmer. Mata semua orang berbinar saat ini. $10 juta tentu bukan masalah besar bagi keluarga Zimmer. Meskipun keluarga Zimmer adalah keluarga kelas 2 di Newhey,
asetnya lebih dari 1 miliar dolar. Namun, Dan mampu mengambil total 10 juta uang tunai. Untuk keluarga besar manapun, sebagian besar modal keluarga adalah aset tetap. Mereka sering kekurangan likuiditas atau likuiditasnya rendah. Mengambil keluarga Zimmer sebagai contoh, itu bagus untuk memiliki puluhan juta uang tunai dalam buku. Jika keluarga Zimmer bisa mendapatkan uang tunai dari Don, mereka bisa membawa bisnis ke tingkat berikutnya. Sementara itu, tatapan semua orang tertuju pada Mandy. Beberapa wanita berharap bahwa merekalah yang dilamar sekarang. Ini sangat romantis, 10 juta mas kawin, uang adalah satu hal, tapi yang terpenting adalah memiliki hati. Ya, cinta semacam ini sangat patut ditiru. Kenapa tidak ada yang bisa memperlakukanku seperti ini? Banyak orang membicarakannya. Orang-orang cemburu. Gadis-gadis iri. Terutama bagi sebagian wanita, mereka tergila-gila pada Don. Lillian dan Cynthia menatap Don dengan puas. Bagaimanapun, dia adalah pria yang berbakat dan tampan. Dia 1000 kali lebih baik dari Harvey. Don melanjutkan, Mandy, apakah Anda menerima mawar Praha dengan hati Praha di dalamnya kemarin sore? Itu adalah hadiah dariku? Don sangat bangga dalam hal ini. Mata-matanya di perusahaan Mandy memberitahunya tentang hal itu kemarin sore. Dia hanya berpura-pura menjadi pengirim setelah dia memastikan bahwa orang yang memberi hadiah tidak mengungkapkan identitasnya. Semua orang akan percaya apa yang dia katakan. Apa? Jantung Praha? Jantung Praha yang legendaris? Apakah itu yang dipakai Mandy sekarang? Dikatakan bahwa hanya ada satu di dunia. Ini sangat berharga, tetapi tidak untuk dijual. Itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tuan Zender, Anda sangat luar biasa. Ini. Banyak wanita yang terkagum-kagum saat tatapan mereka tertuju pada Mandy. Jantung Praha, permata legendaris, itu dirancang bersama oleh banyak master seni terkenal. Itu dikenal sebagai harta Praha. Mereka tidak pernah mengira itu akan muncul di sini hari ini. Harvey tiba-tiba berdiri. Kali ini, dia marah. Don terlalu tak tahu malu. Dia adalah orang yang menghadiahkan Heart If Prom kepada istrinya. Beraninya dia dengan salah mengklaim bahwa itu adalah hadiahnya. Yang lebih menyebalkan adalah semua orang percaya padanya. Bab 15. Mandy yang awalnya merasa aneh di dalam merasakan kehangatan di hatinya saat ini, perasaan yang tidak dapat dijelaskan melonjak di hatinya. Dia sudah punya firasat bahwa mawar itu dikirim oleh Don kemarin. Karena Don telah mengakuinya sekarang, dia memang benar tentang hal itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Don akan melakukan apa yang dia katakan. Dia baru saja berbicara tentang mawar Praha kemarin pagi. Kemudian, mawar dikirim kepadanya di sore hari, dan dengan hati Praha di dalamnya lagi. Hal ini tidak dapat ditemukan dengan mudah. Jadi, dia pasti sudah merencanakan ini untuknya sejak lama, kan? Meskipun Mandy tahu bahwa dia tidak bisa menyetujui pernikahan ini karena dia adalah wanita yang sudah menikah, dia masih sangat tersentuh dan malu. Hai, apakah kalian melihatnya? Ekspresi Harvey sangat lucu. Dia terkejut. Haheha. Sementara itu, Zack berdiri, menunjuk ke arah Harvey berada, dan tertawa. Banyak orang melihat ekspresi Harvey dan mengejeknya setelah mendengar kata-kata Zack. Memang, wajah Harvey sangat gelap saat ini, bukan karena hal lain, tapi karena Don terlalu tak tahu malu. Dia berpura-pura menjadi pengirim dan mengambil usahanya. Apakah dia tidak takut ketahuan? Pak Zender, lihat ekspresi menantu kita yang masih hidup. Bukankah dia terlihat ingin memukulmu? Zack melanjutkan. Apakah dia berani? Dia pengecut. Saya tidak berpikir dia akan berani menyentuh Tuan Zender sama sekali, kan? Haheha. Dia bukan tandingan Tuan Zender. Jika dia berani melakukannya, kami akan menghajarnya sampai mati. Mengapa? Apakah kamu tidak berani berbicara? Apakah kamu takut? Zack tertawa. Harvey, kau benar-benar pecundang.
Dia datang untuk istri Anda malam ini, dan Anda bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Bukankah kamu orang yang gagal? Hahaha, semua orang di sekitar tertawa lebih bahagia. Begitu dia selesai berbicara, wajah Mandy menggelap. Dia masih istri Harvey nominal. Jika Harvey dipermalukan, maka dia tidak jauh lebih baik darinya. Jika dia tahu akan seperti ini malam ini, dia tidak akan membawanya ke sini. Lillian yang berada di samping menatap Harvey dengan dingin. Mengapa? Apakah Anda masih ingin marah? Jika Anda berani membuat masalah malam ini, kita lihat saja nanti. Harvey, kenapa kamu begitu takut pada ibu mertuamu? Apakah Anda bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun? Ayo, ungkapkan pikiranmu. Apa pendapat Anda tentang proposal Mr. Zander untuk Mandy? Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Ayo, ungkapkan pikiranmu. Harvey menatap Zack setelah mendengar kata-katanya. Dia kemudian berkata perlahan, "Oke, jika kamu ingin aku mengatakannya, aku akan mengatakannya. Saya akan membicarakan hal-hal lain nanti. Tapi akulah yang mengirim Heart of Prom ke Mandy. Saya tidak ingin orang lain mengklaimnya secara salah." Seluruh villa sunyi pada saat ini. Banyak orang menatap Harvey dengan tidak percaya, seolah-olah mereka menabrak hantu. Hahaha, seseorang mulai tertawa setelah beberapa saat, dan kemudian seluruh kerumunan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, anak ini sangat lucu. Dia mengatakan bahwa dialah yang membeli Heart of Prom. Apakah dia tahu berapa banyak benda itu? Ya ampun, Anda sangat tak tahu malu. Beraninya kamu mengatakan bahwa itu adalah kamu ketika Tuan Zander yang mengirimnya. Di tengah kerumunan, hanya mata Don yang sedikit berkedut. Namun, dia bereaksi dengan cepat dan langsung tersenyum main-main. Zack sedang menggebrak meja, tertawa sambil bersandar ke depan dan ke belakang. Dia tertawa dan menunjuk Harvey. Harvey, kamu sangat hebat dalam berpura-pura. Katakan padaku. Apakah kamu sangat kesal dengan Don, sehingga otakmu tidak berfungsi? Apakah Anda berpikir bahwa seseorang akan mempercayai Anda? Ya, bahkan jika saya dengan enggan mempercayai Anda, maka Anda harus memberitahu saya, dari mana Anda mendapatkan benda ini? Aku memerintahkan seseorang untuk membelinya, kata Harvey dengan tenang. Dia memang meminta Yorks untuk mengiriminya barang ini, jadi dia membelinya. Kamu meminta seseorang untuk membelinya? Zack berusaha menahan tawanya. Dia kemudian berkata, kalau begitu katakan padaku, berapa banyak yang kamu habiskan? Gratis. Seseorang memberikannya kepada saya, karena dia membutuhkan saya, untuk membantunya menyelesaikan beberapa masalah, kata Harvey ringan. Seseorang meminta bantuanmu dan memberikannya padamu. Zack baru saja tenang. Dan sekarang dia mulai tertawa lagi. Hahaha, seluruh penonton tertawa lagi. Harvey ini sangat lucu. Seseorang meminta bantuannya dan memberikannya padanya. Dia pasti tidak melihat dirinya di cermin. Siapa yang akan meminta bantuannya dengan penampilannya yang lemah? Apa yang bisa dia lakukan? Kalau begitu katakan padaku, apa yang dia minta darimu? Zack terus berbicara dengan tatapan mengejek. Dia ingin saya berinvestasi. Harvey berkata, menggunakan investasi York Enterprise. Puff, Zack menyemburkan air liurnya. Harvey, apakah kamu pikir kamu bisa terlibat dengan York Enterprise hanya karena nama keluargamu juga York? Apa kau sudah bangun? Don yang baru saja menonton akhirnya melirik Harvey pada saat ini, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Pecundang, apakah Anda mengatakan bahwa Anda dapat memutuskan penggunaan dana perusahaan kami? Anda harus memperhatikan apa yang keluar dari mulut Anda, dan juga apa yang masuk ke dalamnya. Beraninya Anda berpura-pura berhubungan dengan perusahaan kami York Enterprise? Sudahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Konsekuensi, Don, Anda hanya seorang karyawan tingkat menengah. Anda juga menipu dan menggertak menggunakan nama York Enterprise. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Kata Harvey dingin. Don mencibir, kau benar-benar pecundang. Anda seperti katak di dalam sumur, dan Anda tidak tahu apa-apa.
Anda tidak pernah bisa membayangkan posisi saya di perusahaan. Saya adalah manajer proyek York Enterprise. Setidaknya sepertiga dari 5 miliar dolar kali ini harus melewati saya sebelum investasi dapat dilanjutkan. Pecundang, bisakah kamu mengerti apa artinya ini? Don tampak marah. Ini berarti bahwa sayalah yang memutuskan naik turunnya banyak keluarga dan bisnis di New May. Zack memandang Don dengan kagum. Dia kemudian menunjuk Harvey dan memarahi. Harvey, beraninya kamu berbicara secara luas ketika kamu tidak tahu apa-apa. Anda mempermalukan dan tidak menghormati keluarga Zimmer. Pak, Zender adalah elit York Enterprise. Bagaimana Anda bisa meragukan statusnya di perusahaan? Harvey, saya menyarankan Anda untuk meminta maaf kepada Tuan Zender. Kalau tidak, Anda akan berada dalam masalah serius nanti. Pak, Zender, jangan terlalu memikirkannya. Dia hanya tidak bisa mengerti betapa mulianya identitasmu. Dengan Anda di sini, mudah bagi keluarga Zimmer untuk mendapatkan dana proyek. Harvey tetap diam. Harvey tidak bisa menahan cibiran saat melihat wajah menjijikan orang-orang dari keluarga Zimmer. Dia memandang Don dan berkata, saya mendengar bahwa 5 miliar dolar sepenuhnya ditentukan oleh Presiden baru York Enterprise. Bisakah seorang karyawan tingkat menengah seperti Anda campur tangan dalam masalah ini? Don meremehkan. Apakah kamu berpura-pura tahu tentang urusan internal perusahaan kami? Saya tangan kanan Presiden baru. Saya memiliki kepercayaan penuh darinya. Don belum pernah melihat Presiden baru. Namun, itu tidak menghalanginya untuk bertindak di depan keluarga Zimmer karena dia tahu bahwa mereka tidak berani mempertanyakan apa yang dia katakan. Harvey tertawa terbahak-bahak. Apakah Presiden baru mempercayai Anda? Don, kamu sangat pandai berbohong. Don tercengang. Bahkan keluarga Zimmer tidak berani mempertanyakan kata-katanya. Mengapa menantu yang tinggal ini sepertinya tahu segalanya? Dia melihat Harvey dari atas ke bawah beberapa kali. Dia menegaskan bahwa Harvey tidak akan pernah tahu presiden barunya. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Jadi, Anda mengatakan bahwa Anda mengenal presiden baru kita?" Bahkan senior Zimmer tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan ini? Pak Zender, tolong jangan pedulikan dia. Dia terlalu tak tahu malu dan tidak tahu di mana dia berdiri. Dia benar-benar gila. Kamu tidak perlu peduli padanya. Ya, lihat ekspresinya. Dia mungkin berpikir bahwa dia luar biasa. Itu cukup. Senior Zimmer sedikit mengernyit. Dia menatap Harvey dengan dingin. Harvey, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini. Apakah Anda pikir Anda sehebat itu? Keluar dari sini. Ya, pergi dari sini. Jangan menjadi aib di sini. Kamu merusak citra dan reputasi keluarga Zimmer. Don tersenyum. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan semua orang. Dia kemudian berkata, "Pecundang, aku tidak akan menggertakmu hari ini. Aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu tahu siapa presiden baru perusahaan kami, aku akan meminta maaf kepadamu. Tapi, jika tidak bisa, kamu akan merangkak keluar dari pintu ini dengan berlutut hari ini." Don sudah bisa membayangkan Harvey merangkak keluar dari gerbang setelah dia selesai mengatakan ini. Presiden baru saja mengambil alih perusahaan hari ini dan dia sangat misterius. Dia juga tidak tahu nama presiden baru itu. Bagaimana Harvey tahu? Pak Zender sangat baik. Anda bersedia memberinya kesempatan. Terima kasih telah menunjukkan rasa hormat terhadap keluarga Zimmer. Harvey, jangan terlalu tak tahu malu. Cepat dan minta maaf kepada Tuan Zender. Harvey, kamu pikir kamu siapa? Lillian berdiri, menunjuk ke arahnya, dan mengutuk. Siapa yang memberimu hak untuk melakukan apapun yang kamu inginkan di sini? Apakah Anda pikir Anda seorang penerbang yang tinggi? Beraninya kau terus menuding di sini? Keluar sekarang. Hahaha, orang-orang di sekitarnya semua tertawa. Bahkan ibu mertuanya menolak untuk memberinya wajah. Menantu laki-laki yang tinggal di sini mungkin juga mati. Jika itu di masa lalu,
Harvey akan meminta maaf dengan patuh. Namun, pada saat ini, sudut mulut Harvey terangkat ke atas. Dia menatap Lillian dengan dingin. Mandy berpikir itu agak aneh. Dia telah bersama Harvey selama 3 tahun. Dia selalu lemah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu asing dengan Harvey saat ini. Harvey berdiri perlahan dan melihat sekeliling. Wajah jelek itu membuatnya tak tertahankan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Apakah kalian semua tidak ingin tahu siapa presiden baru York Enterprise? Oke, aku akan memberitahumu hari ini." Bab 20. Seluruh Simmerville terdiam pada saat itu. Hampir semua orang menolak untuk melihat Harvey dengan tidak percaya. Menantu yang tinggal itu mengatakan semuanya dengan pasti. Mungkinkah dia memang tahu siapa CEO baru yang berinvestasi di York Enterprise? Don bahkan tidak percaya padanya. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Baik, beritahu kami, siapa CEO baru di perusahaan saya?" Harvey mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke dirinya sendiri. Dia kemudian berkata perlahan, "CEO York Enterprise yang baru adalah saya." Semua orang sangat terkejut, sehingga mereka berkata tidak ada untuk sesaat. Tapi detik berikutnya, Don terkejut pada awalnya, dia kemudian memegang perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, dia berhenti tertawa dengan susah payah. Dia kemudian menatap senior Zimmer. "Zimmer senior, saya pikir menantu Anda yang tinggal hanya suka membuat pertunjukan. Tapi saya terkejut melihat dia bertingkah seperti orang bodoh." Saat dia mengatakan itu, Zack dan yang lainnya juga ikut tertawa. Mereka memandang Harvey seperti mereka sedang melihat orang bodoh. Zack berkata dengan dingin, "Harvey, kamu hanya menantu yang hidup. Mengapa kamu berpura-pura menjadi?" Quinn mengejek Harvey. "Harvey, apakah menyenangkan bertingkah seperti ini? Kenapa kamu berbicara omong kosong dan membual di sini?" Lillian menjadi cemas juga. "Harvey, kembali ke sini sekarang juga. Jangan mempermalukan dirimu sendiri." "Harvey, jangan marah dan bertindak gegabah. Kamu seharusnya tidak berbicara omong kosong seperti ini. Jika kamu bertindak sembrono, kamu akan melukai dirimu sendiri." Mandy tampak khawatir. Dia mengira Harvey telah menerima pukulan yang signifikan malam itu. Jadi dia mulai membohongi dirinya sendiri, berpikir bahwa dia adalah CEO baru York Enterprise. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, berniat untuk menyeret Harvey pergi. "Jangan main-main lagi, biarkan saya membawa Anda untuk berkonsultasi." "Mandy, aku bisa membuktikan bahwa PM CEO baru York Enterprise. Tolong percaya padaku." Harvey mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada mereka nama yang dia simpan di daftar kontaknya. "Don, kamu adalah karyawan perusahaan York. Saya yakin Anda tahu apa arti nama ini," kata Harvey. Don meliriknya dengan santai. Menit dia melihat nama itu Yun Zifir, dia tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Dia kemudian berkata, "Harvey, kamu memang salah satu dari jenisnya. Apakah kamu pikir itu bukti yang diberikan, bahwa kamu memiliki nama sekretaris kami yang diketik di daftar kontak kamu? Jadi bagaimana jika saya mengetik nama sekretaris yang bekerja untuk orang terkaya di dunia dalam daftar kontak saya? Apakah itu membuat saya menjadi orang terkaya di dunia? Anda gila." Don tidak percaya sama sekali. York Enterprise cukup terkenal. Hampir semua orang di Newmi tahu siapa wakil presiden dan sekretaris yang bekerja di sana. Mereka hanya tidak menyadari identitas CEO baru yang misterius. Itu normal bagi Harvey untuk tahu tentang itu. Tapi itu sudah melewati batas jika dia menggunakan itu sebagai bukti. "Mengapa kamu tidak bertanya sendiri padanya? Siapa CEO barumu?" kata Harvey dengan tenang. Dia kemudian menelepon nomor itu dan menyerahkannya kepada Don. "Baik, saya hanya ingin melihat apakah Anda bisa menelpon." Don tidak menyangka nomor kontaknya bisa dihubungi. Jadi dia menempatkan telepon dalam mode speaker secara langsung, menunggu untuk melihat Harvey mempermalukan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, mereka segera mendengar suara dingin dari telepon. "Nomor yang Anda panggil tidak aktif,
Silakan periksa nomornya dan coba lagi nanti. Bab 17. Mereka tercengang dan segera pecah menjadi terbahak-bahak. Don mencibir dan tertawa juga. Harvey, apakah ini buktimu? Tidakkah menurutmu itu lucu? Tuan Zender, mengapa Anda membuang-buang waktu berbicara dengan orang bodoh? Saya bahkan tidak percaya apapun yang dia katakan. Pada saat itu, Zack tidak tahan lagi. Dia melangkah maju dan mengambil telepon lama Harvey dan membantingnya ke lantai. Dia kemudian menunjuk Harvey dan memarahinya. Kamu hanya menantu yang tinggal di sini. Kenapa kamu selalu mengadakan pertunjukan? Kamu bahkan mengklaim bahwa kamu punya bukti. Pergilah sekarang juga. Kami muak dengan keberadaanmu. Bagaimana kami bisa memiliki orang sepertimu di keluarga kami? Tidak berguna. Semua orang dari Zimmers mengambil inisiatif pada saat itu, hanya karena mereka merasa telah dipermalukan secara mendalam oleh Harvey. Mereka tentu tahu bahwa Harvey tidak mungkin menjadi CEO baru Diop Enterprise, tetapi mereka merasa Harvey meremehkan mereka saat itu juga. Itu di luar dugaan Harvey, bahwa Yon telah berhenti menggunakan nomor kontaknya saat ini, yang telah dia gunakan selama 3 tahun hari itu. Hal utama adalah, dia bahkan tidak memberitahunya bahwa dia telah mengubah nomor kontaknya. Sekarang dia gagal menghubunginya. Sebuah tamparan keras terdengar. Tepat ketika semua orang siap untuk menikmati pemandangan, Lillian yang duduk di samping, tiba-tiba berdiri. Dia berjalan menuju Harvey dan tiba-tiba menamparnya tanpa peringatan apapun. Tamparan itu begitu tiba-tiba, sehingga Harvey tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia terhuyung dan hampir jatuh ke lantai. Wajahnya juga sedikit membengkak. Beastard, tidakkah kamu pikir, kamu sudah cukup mempermalukan kami hari ini? Lillian menunjuk Harvey dan memarahinya dengan kasar. Anda hanya seekor anjing yang kami pelihara bersama kami. Siapa yang mengizinkan Anda mempermalukan diri sendiri di sini? Sekarang Anda berpikir bahwa Anda adalah seseorang yang penting dan berkuasa? Anda bahkan mengklaim bahwa Anda adalah CEO baru. Segera hilang, Lillian mencibir. Deru tawa terdengar. Yang lain segera tertawa terbahak-bahak. Mereka tampak seperti sedang menikmati kemalangan Harvey dan pemandangannya. Itu memang cukup dramatis. Mandy terlihat bingung saat itu. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata dengan lembut, Harvey, aku tahu bahwa apa yang terjadi malam ini adalah pukulan besar bagimu. Tapi mengapa kamu mengatakan kebohongan yang begitu jelas? Kamu benar-benar tidak harus melakukan ini. Aku tidak melakukannya. Setuju untuk menceraikanmu. Minta maaf kepada Tuan Zender saat ini juga. Jika tidak, jika insiden ini diketahui orang lain, dan CEO baru Yok Enterprise mengetahui bahwa seseorang meniru dirinya, konsekuensinya mungkin tak terbayangkan. Harvey sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Mandy akan membelanya di saat seperti itu. Menyaksikan adegan itu, Don tidak bisa menahan diri lagi. Jika saya membiarkan menantu laki-laki yang masih hidup ini tetap tinggal bersama keluarga Summer, dia pasti akan merusak rencana saya. Memikirkan itu, Don maju selangkah dan berkata dengan dingin, Summer Senior, menantumu yang tinggal cukup pandai berpura-pura. Itu bukan pertanda baik. Dia mungkin membuat masalah. Jika CEO baruku mengetahui hal ini, Anda pasti akan kehilangan dana yang Anda butuhkan. Jika CEO baru marah, dia bahkan bisa membuat Anda bangkrut. Sebaiknya kau usir dia dari Zimmer hari ini. Jika tidak, cepat atau lambat kau akan dibebani olehnya. Bab 18. Mendengar apa yang Don katakan, jantung senior Zimmer berdetak kencang. Tapi benar, jika aku membiarkan Harvey tetap bersama kita, seluruh Zimmer pasti akan dihancurkan olehnya. Zimmer senior, ini pestamu di sini malam ini. Mungkin sangat disayangkan jika kamu mengambil inisiatif untuk memukulinya. Biarkan aku membantumu memberikan pelajaran tidak berguna yang tidak masuk akal ini. Melihat bahwa Don hendak memukuli Harvey, Senior Zimmer tidak berniat untuk berhenti.
Selain itu, yang lain dari Seymour juga menikmati pemandangan itu. Mereka sudah lama muak dengan Harvey dan sangat ingin melihat Don memukulinya. Don tersenyum jahat. Dia berlari beberapa langkah dan dia akan mengayunkan tendangan terbang ke wajah Harvey. Dia telah pergi ke gym untuk melatih dirinya selama beberapa tahun sekarang. Dia bahkan belajar taekwondo selama beberapa tahun dari apa yang disebut pelatih pribadi dan memperoleh sabuk hitam. Pada saat itu, tendangannya terlihat cukup ganas dan kuat. Aku ingat Pak Zender ahli dalam taekwondo dengan sabuk hitam. Harvey sudah berakhir sekarang. Dia pasti akan dibawa dengan tanduk kalau begitu. Tapi dia memang bodoh. Jika bukan karena fakta bahwa tidak pantas bagi kita untuk memukulinya, aku akan melakukannya sejak lama. Siapa yang memintanya untuk berpura-pura menjadi CEO? Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia harus membayar untuk itu. Mereka masih mendiskusikannya. Semua orang menahan tawa mereka, ingin menikmati pemandangan itu. Itu benar-benar malam yang berat. Jika Harvey menahan tendangan itu, kepalanya akan terluka parah. Menyipitkan matanya dan menghadapi tendangan yang masuk, Harvey tidak punya niat untuk mundur, tapi dia berdiri di tempat tanpa bergerak. Harvey, akui kesalahanmu sekarang juga. Itu di luar dugaan Mandy bahwa dia akan merasa sedikit khawatir ketika dia melihat bahwa orang yang tidak berguna akan dipukuli. Mungkin dia telah menyimpannya seperti anjing bersamanya untuk waktu yang lama, sehingga dia mulai memiliki perasaan terhadapnya. Dia bisa memarahi dan memukulinya atas keinginannya sendiri, tetapi yang lain dilarang melakukannya. Betapa mencoloknya seranganmu, beraninya kau ingin menghajarku. Harvey tidak mundur, tapi dia berkata dengan dingin. Itu jelas merupakan gerakan yang tidak praktis yang diajarkan oleh pelatih yang buruk. Tampaknya cukup kuat, tetapi digunakan hanya untuk pertunjukan. Sebagai generasi muda Yorks, Harvey perlu belajar tentang seni bela diri yang sebenarnya sejak usia muda. Harvey belajar Tai Chi, dan yang dia tahu adalah style Tai Chi yang paling praktis dalam pertarungan sebenarnya. Meskipun dia tidak berlatih itu selama 3 tahun terakhir, tidak apa-apa baginya untuk mengatasi langkah Don yang tidak praktis seperti itu. Inyah, Harvey mengayunkan tangan kanannya ke depan dengan penuh semangat, dan dia memegang kaki Don yang masuk. Dia kemudian meraih kaki Don dan mengangkat kakinya dengan keras. Terdengar bunyi gedebuk keras, berada tinggi di udara. Don terlempar begitu saja oleh Harvey. Dia berbalik di udara. Kemudian, Don jatuh ke lantai dengan keras. Untuk sesaat, dia bahkan tidak bisa bangkit kembali. Dia gemetar, dan dia bahkan tidak bisa memarahi Harvey atas apa yang telah terjadi. Bab 19. Apa? Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Orang tak berguna itu hanya mengangkat tangan kanannya sedikit. Mengapa Don mengalami kejatuhan yang begitu mengerikan? Apakah Bastard itu memiliki keterampilan seperti itu? Atau benarkah setiap anjing memiliki harinya? Tetapi sebagian besar dari mereka merasa bahwa Harvey memiliki sedikit keberuntungan, dan Don memang tidak beruntung. Harvey baru saja mengangkat tangannya seperti itu, dan Don terlempar dengan sangat keras. Harvey, tunggu dan lihat saja. Don berbaring di tanah, menggigil. Dia mencoba yang terbaik untuk bangun. Pada saat itu, dia menunjuk Harvey dan memarahinya dengan keras. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan membuatmu membayarnya. Anda hanya menunggu dan melihat. Pada saat itu, semua orang menatap mata Don yang hidungnya berdarah. Kemudian mereka berbalik untuk melemparkan pandangan menyedihkan ke Harvey. Sumber daya apa yang dimiliki menantu yang tinggal di sana? Tapi Don berbeda. Dia adalah karyawan tingkat menengah di York Enterprise. Jika dia memiliki niat seperti itu, tentu akan relatif mudah baginya untuk menghancurkan Harvey sepenuhnya hanya dengan menjentikan jarinya. Tapi Harvey tidak peduli dengan Don pada saat itu. Dia mengambil teleponnya dari lantai dan menelepon Yonatan. Halo, Harv, ada apa? Di ujung telepon yang lain, Yonatan terdengar cukup antusias. Harvey melirik Dan, yang terbaring di lantai.
Dia berkata dengan suara yang dalam, ada seorang karyawan di York Enterprise yang menipu semua orang di luar sana dengan memanipulasi nama perusahaan. Singkirkan dia untukku. Baik, bagaimana kamu menginginkannya singkirkan semuanya darinya? Setelah itu, Harvey langsung menutup telepon. Harvey tampak tenang saat itu. Dia bahkan menelpon di depan Don. Melihat itu, Don menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah, "Bastard, beraninya kau menghajarku? Ini belum selesai. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya bekerja untuk York Enterprise. Saya dilindungi oleh York di Southlight. Di Southlight, saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan, dan tidak ada yang berani menolak saya." Pada saat itu, Don dipenuhi dengan amarah yang dalam, sampai kehilangan akal sehatnya. Dia mengertakkan gigi, dan mengeluarkan teleponnya untuk melakukan panggilan tanpa sadar. Tapi dia meletakkan telepon pada mode speaker, hanya untuk pamer. Setelah beberapa saat, mereka mendengar suara yang dalam dan bermartabat, di ujung lain telepon. "Don, ada apa?" "Saudara Tyson, saya dipukuli?" "Ya. Itu benar, itu adalah villa nomor 5 di lingkungan Royal. Saudara Tyson, bawa lebih banyak orang bersamamu. Kita harus mengalahkan bastard itu secara brutal," kata Don, sebagai dia menggertakkan giginya. Di ujung telepon yang lain, Brother Tyson tampak tertawa saat itu juga. Dia kemudian berkata dengan tenang, "Tidak masalah, saya ada di dekat sini. Saya akan sampai di sana dalam 10 menit. Saat Don menutup telepon, dia menatap Harvey dengan dingin dan berkata, "Bajingan, jangan berani-berani kabur. Aku ingin kamu membayarnya di sini sekarang, dan kamu tidak akan bisa bertahan hidup sampai besok. Apakah Anda tahu siapa? Saudara Tyson adalah, dia Tyson Woods." Bab 20. Saat menyebut Tyson Woods, semua orang di Zemers menarik napas dingin. Siapa itu Tyson? Dia adalah orang terkenal di Newmy. Banyak orang ingin menjilatnya, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. JT, menantu masa depan itu Don, bisa memintanya untuk datang. Don memang orang yang cukup berpengaruh dan berkuasa. Bahkan senior Zima memandang Don dengan setuju. Dia agak puas dengan cucu menantu itu. "Kau tidak ingin aku bertahan sampai besok?" "Baiklah," Harvey tersenyum. "Aku memang penasaran. Kamu akan kehilangan segalanya, dan kamu adalah orang yang tidak berguna, yang akan segera menghadapi kebangkrutan. Aku ingin tahu, bagaimana kamu akan melakukan itu?" Seseorang tertawa terbahak-bahak. "Apakah dia gila? Tuan Zender adalah pemuda yang kaya. Anaknya juta cek masih di sini. Seberapa berani dia mengatakan bahwa Tuan Zender akan kehilangan segalanya dan menghadapi kebangkrutan? Apakah dia tahu apa itu kebangkrutan? Oh, menantu yang tinggal ini selalu tinggal di rumah dan menonton TV atau membaca novel. Dia bahkan tidak memiliki pendidikan yang baik. Itu sebabnya dia berbicara omong kosong. Jika aku jati dia, aku akan langsung kabur. Jika tidak, aku takut aku tidak bisa bertahan sampai besok jika Tyson datang. Ngomong-ngomong, haruskah kita memanggil polisi? Apakah kamu bodoh? Mengapa kita harus memanggil polisi? Kita harus memanggil ambulans sebagai gantinya. Kita tidak bisa membiarkan yang tidak berguna itu mati di sini. Ini sial." Semua orang di Zemers tersenyum bahagia. Beraninya orang yang tidak berguna itu begitu keras kepala di sini. Dia akan mudah jika dia tidak dipukuli sampai mati. Pada saat itu, ponsel Don bergetar lagi. Dia segera memancingnya. Itu adalah telepon dari atasannya wakil presiden York Enterprise. "Don, brengsek, apa yang kamu lakukan di luar sana?" "Nona Xavier menelepon saya, mengatakan bahwa kejahatan Anda atas penyalahgunaan dana proyek perusahaan terungkap. Sekarang Anda dipecat oleh perusahaan. Seluruh properti Anda dibekukan dan dilikuidasi. Don akan menanyakan sesuatu padanya, tapi sayangnya panggilan itu ditutup. Pada saat itu, Don tidak dapat memulihkan dirinya sendiri. Mengapa saya tiba-tiba bangkrut? Menantu laki-laki yang tinggal di rumah
membuat tebakan yang tepat. Dia mengutukku. Tapi Don adalah pria yang cerdas. Dia segera pulih, sekarang kejadian itu belum diketahui orang lain. Jadi dia masih bisa menggunakan beberapa koneksi yang dia miliki. Tetapi jika dia melewatkan kesempatan itu malam itu juga, berita ini mungkin akan terungkap keesokan harinya. Maka dia mungkin tidak akan pernah bisa bersama Mandy selama sisa hidupnya. Tetapi jika dia melewatkan kesempatan itu malam itu juga, berita ini mungkin akan terungkap keesokan harinya. Maka dia mungkin tidak akan pernah bisa bersama Mandy selama sisa hidupnya. Selain itu, menantu yang tinggal memang menyebalkan. Lebih baik jika dia bisa membunuh Harvey di sana dan kemudian di Zema. Maka dia akan berada di kapal yang sama dengan Zema. Tuan Xander, ada apa? Zack, yang ada di sampingnya, bertanya dengan nada menyanjung. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.